kita mempersembahkan juga Bapak Gabriel ini pada hari Yesus, dipersembahkan dalam bait Allah, bahkan keluarga yang ditinggalkan, dan semua kita juga seperti Israel siap menerima Yesus dan menjalankan hidup sampai kita tua, menurut contoh 2 orang dalam Injil sebentar. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau menciptakan kami karena dosa. Engkau sendiri datang untuk membersihkan kami. Kami mau mempersembahkan diri kami kepadamu seperti Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah, dan menjalankan kehidupan seperti orang Israel yang baik yang menunggu kedatangan Yesus. Kami mendoakan keselamatan Bapak Gabriel Rada ini dan Bapak Bernardus Dosi. Semoga mereka semua dan seluruh keluarga yang sudah meninggal Engkau kuduskan dan Engkau terima masuk ke dalam surga. Dengan demikian kami semua selalu dapat memuji dan meluhurkan kebesaran-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dari kitab Nubuat Maryam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baik-baiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Kuatkan selalu hatiku untuk melewati persoalan.
Yesus yang menebus kami dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib itu, menebus juga dosa-dosa Bapak Gabriel ini. Dan oleh kekuatan Allah Roh Kudus dia dikuduskan, ditahirkan untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan surga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa kami di dalam surga, Engkau menciptakan kami manusia di atas dunia untuk hidup seperti kiranya mati lisan Bapak Gabriel ini, supaya dia kami kenang dan kami tahu bahwa dia sudah masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Putra Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah kiranya batu lisan ini, kiranya Engkau yang sudah dikuburkan dan kemudian bangkit, dapat membangkitkan juga Bapak Gabriel ini dan menghantar dia masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dalam Roh Kudus, kuduskanlah, tahirkanlah, bersihkanlah batu nisan ini, sebagaimana Engkau menguduskan dan mentahirkan Bapak Gabriel dari semua salah dan dosanya. Dengan demikian ia dapat dihantar masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sudah merayakan Ekaristi, mendoakan Bapak Gabriel Rada yang sudah meninggal. Dia sudah dilahirkan di atas dunia dan dipersembahkan kepadamu. Dia sudah berjuang selama hidupnya di atas dunia dalam ketekunan dan kerajinan untuk berbuat baik, tidak hanya untuk mengumpulkan harta dunia, melainkan juga untuk kebaikan dan untuk harta surgawi. Semoga Engkau memberkati kami semua dan menerima anakmu masuk ke dalam surga, supaya baik kami yang masih hidup maupun mereka yang mereka yang sudah meninggal tetap selalu memuji Dikau, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sepanjang segala masa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian seluruh diri hidup dan karya kita, juga keluarga yang ditinggalkan, selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pulang, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kami bertetangga kurang lebih 2 tahun di Jalan Sengsara. Waktu itu kami kontrak rumah yang Ibu Evi Manuk punya rumah. Lalu saya ingat waktu itu kami itu keluarga muda, menikah tahun 2016. Lalu datang tinggal sebagai suami istri bertetangga dengan Bapak Bie, dan saya alami sendiri waktu awal-awal pernikahan itu potensi konflik antara kami dua suami istri itu cukup tinggi. Tapi kami dua sendiri di situ, saudara-saudara dekat yang lain itu agak jauh di Kota Baru, di Walangkiam. Tetangga terdekat itu Bapak Bie. Lalu ketika kami dua mulai sedikit tegang, bertengkar dan segala macam, itu Bapak Bie itu hadir sebagai orang tua yang kemudian tidak omong banyak, tetapi melihat kesaksian beliau itu kami akhirnya macam malu sendiri. Melihat Bapak tua itu kami rasa itu tidak bisa berkata-kata banyak, dan kalimat yang pernah beliau sampaikan ke saya itu, "Amah, cukup sudah. Perempuan itu mereka omong lepas saja. Nanti sebentar mereka diam sendiri. Kita laki-laki itu harus diam lebih banyak."
Lalu saya tipe orang yang kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan saya punya watak itu pasti saya omong terus. Tapi belajar dari Bapak Bien, saya merasa kesaksian hidup beliau ini luar biasa untuk saya secara pribadi sekurang-kurangnya. Dan Bapak Bia ini yang saya alami bertetangga begitu dekat, karena rumah Bapak Bia dengan rumah Ibu Evi yang kami kontrak itu tidak ada pagar, mungkin hanya sekitar 4 meter itu langsung gitu. Dan yang saya alami beliau itu tidak pernah marah Mama Bia itu Mama jadi saya mengalami beliau tidak pernah marah. Kemudian anak-anak, saya ngomong terus terang, kita EG mereka, Nona Ian, mereka tuh cukup sering bertengkar ada mulut, tapi Bapak Bia itu hadir di tengah mereka itu yang tidak ada marah-marahnya ini kan. Hanya datang dan ngomong pelan-pelan, cukup sudah, dan sangat luar biasa saya alami beliau bertetangga dengan saya. Saya tidak mendapat banyak kata-kata, kalimat, tapi kesaksian hidup beliau itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk saya secara pribadi dan juga mungkin kehidupan keluarga kecil kami.